Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma dzakirna ma nasina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadal kitab rahimahullah wa nafa'na bi ulum barakati fid dharain amin. Wa ammal maradu alladhi yaqbalu al-ilaja fa huwa an yakuna mustarshidan 'aqilan fahiman la yakunu maglubul hasadi wal ghadabi wa hubbi syahwati wal jahi wal mali. Kemudian kita membahas tentang orang yang sakit. Orang yang disakit di sini yaitu adalah orang jahil. Ya, cuma ini adalah pengibaratan bahwa wa'lam, ketahuilah annal jahilina al mardo qulubuhum, bahwa orang-orang yang jahil, orang yang tidak mengerti tentang masalah ilmu, mereka adalah al-mardo, orang yang sakit, qulubuhum, hatinya. Wal ulama ittiba'u, sedangkan ulama adalah dokternya. Orang yang jahil itu kita ibaratkan seperti orang sakit, sedangkan ulama diibaratkan seperti dokter. Ya. Yang dimana orang yang sakit ini dia bermasalah pada hati. Sebab dikatakan Ra'sul jawari al-qalbu, ya, pemimpinnya tubuh kita yaitu adalah hati. Pemimpinnya tubuh adalah hati. Kita bisa melihat karena hati. Yang menggerakkan penglihatan kita itu adalah hati. Kita bergerak, melangkahkan kaki kita, menggerakkan tangan kita itu karena hati. Makanya al-qalbu ra'sul jawari. Hati itu adalah penggeraknya anggota tubuh. Maka ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik itu sebenarnya kembali kepada hati. Maka ada yang mengatakan orang itu dilihat hatinya. Man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa yang perbaiki dohirnya, memperbaiki batinnya, maka Allah perbaiki dohirnya. Barang siapa yang perbaiki hatinya, maka Allah perbaiki jawarihnya. Nah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sakit ini disebabkan karena hati. Kemudian hati yang sakit disebabkan apa? Disebabkan karena makan makanan yang tidak halal, ya. Wa amal maradu alladhi yaqbalul ilaj. Kemudian kita bahas yaitu adalah orang sakit yang menerima pengobatan. Fahuwa an yakuna mustarshidan akilan fahiman la yakunu maglubul hasadi wal ghadabi wa hubbis syahwati wal jahi wal mali. Orang yang sakit yang dimana dia menerima pengobatan, yakni seorang murid dia menerima sebuah nasihat, orang yang bodoh menerima sebuah nasihat ketika kapan? Ketika an yakuna mustarshidan, ketika dia benar-benar meminta petunjuk kepada orang yang dia tanya. Seorang pasien datang ke seorang dokter nanya, dokter saya sakit ini, apa yang harus saya minum, apa yang saya harus makan, apa yang harus saya lakukan? Ke dokter, nanti kamu minum ini, nanti kamu makan ini, nanti kamu apa? Lakuin ini. Pasti dia akan melakukan ketika dia memang datang untuk mustarshidan, meminta petunjuk, meminta arahan, meminta solusi daripada dokter agar dia sembuh daripada penyakitnya. Begitu juga seorang murid yang bertanya kepada seorang alim, fas'alu ahla dzikri. Ya. Ada seorang murid, ada orang bodoh datang ke orang alim, naik hal, nanya ini dijawab. Nah, ini ada orang yang dimana ketika dia datang kepada seorang dokter, yaqbalul ilaj, menerima pengobatan,
Ketika kapan? Ketika orang itu mustarsyidan, yang kedua orangnya akilan, berakal, fahiman, berakal dan juga bisa memahami perkataan yang diucapkan oleh dokter, perkataan yang diucapkan oleh orang alim. Sedangkan kemarin kita membahas ada juga kan orang yang mustarsyidan tapi apa? Ahmak. Dia orangnya minta petunjuk tapi dia nggak bisa memahami. Karena apa? Ahmak, karena kebodohannya. Makanya kata Nabi Isa, ma'ajaztu apa? Ma'ajaztu an ihya'il mauta. Saya bisa menghidupkan orang yang mati, akan tetapi qad ajaztu an ihya'il ahmak, an mu'alajatil ahmak. Saya bisa menghidupkan orang yang mati, tapi saya tidak bisa menyembuhkan orang yang bodoh. Sebab orang yang bodoh walaupun dia disampaikan dengan kalimat-kalimat thayyibah, disampaikan dengan kalimat-kalimat yang mudah baginya, dia nggak bisa paham. Kalaupun dia paham, dia nggak bakal ngelakuin. Ya. La yakunu maglubul hasadi wal ghadabi wa hubbis syahawati wal jahi wal mali. Orang yang bisa menerima pengobatan itu, orang yang bisa menerima nasihat itu adalah orang yang ketika dia bertanya, dia tidak terkalahkan dengan sifat dengkinya, irinya, dan tidak terkalahkan dengan sifat kemarahannya. Bukan karena keinginan syahwatnya, bukan karena keinginan terhadap jabatan ataupun harta. Wa yakuna talibat tariqi al-mustaqim, yang dimana seorang marid di sini, ya, dia memang tujuannya untuk mencari jalan yang lurus. Walam yakun su'aluhu wa atiraduhu an hasadin wa ta'annutin wa imtihanin. Dan memang ketika dia bertanya kepada seorang dokter ataupun dia bertanya kepada seorang orang yang alim, apa? Itu pertanyaannya tidak didampingi ataupun tidak diiringi dengan iri wa ta'annutin, dan memang pertanyaannya bukan untuk membingungkan sang dokter. Pertanyaannya bukan untuk membingungkan orang yang alim. Wa imtihanin, dan memang pertanyaannya bukan untuk menguji. Karena emang ada beberapa orang datang ke dokter, ada orang datang ke orang alim. Dia nanya tapi apa? Pengen nguji, ngetes. Pengetahuannya segimana nih Ustadz ini. Wa hada yaqbalul ilaj, dan orang yang seperti ini dia menerima nasihat ataupun menerima pengobatan. Fayajuzu an tashtagila bi jawabi su'ali bal yajibu alaika ijabatuhu. Maka ketika ada orang seperti itu, dia datang kepadamu untuk menanyakan sebuah pertanyaan yang memang dia ingin berubah dengan dirinya, dengan hatinya. Karena hati itu adalah ra'sul qalbi, ya. Hati itu adalah ra'sul jawari, adalah apa? Pemimpinnya, anggota tubuh. Maka sebenarnya yang menggerakkan tubuh dia itu adalah hati. Idza taghayyara ru'us, taghayyarul mar'us. Apabila pemimpin itu berubah, maka yang dipimpin pun akan berubah. Kalau pemimpinnya milih A, maka pasti apa? Yang dipimpin pun ikutan. Kalau hati milih A, maka apa? Jawarih juga ikutan. Kenapa? Karena hati itu adalah ra'sul jawarih. Ingatin ya, idza taghayyarul ru'us, taghayyarul mar'us. Apabila seorang pemimpin telah berubah, maka yang dipimpin pun akan berubah. Maknanya kalau dalam kalau hati itu berubah, entah itu berubah kejelekan atau berubah kebaikan, maka anggota tubuh kita mengikuti bagaimana keinginan qalbu, hati. Nah, nanti kalau ada orang yang nanya dan memang dia meminta petunjuk kepadamu dan dia bisa memahami ucapan-ucapan yang kau berikan kepadanya, maka apa? Maka kamu boleh menjawabnya, menjawab pertanyaannya. Tapi wajib untuk menjawabnya. Maknanya, kalau dia tanya yang pertanyaan itu mudah, kamu boleh menjawabnya.
Tapi kalau susah, cukup jawab tapi nggak perlu dijelasin. Makanya ulama-ulama dulu itu ketika ditanya, la adri, ada pernah ngomong ya, la adri. Wallahu alam. Al-Imam Maliki yang dimana beliau seorang ulama besar, ketika ditanya tentang masalah fikih, masalah hadis, 90 pertanyaan cuma beliau jawab 3 dari 90 pertanyaan. Kenapa? Karena ketawaduannya ulama ya. Wasani mimma tada wa huwa an tahdara wa tahtariza min an yakuna wa'idan wa mudakkiran. Yang kedua, sesuatu yang harus engkau tinggalkan ya. Yang kedua, sesuatu yang harus engkau tinggalkan yaitu an tahdara wa tahtariza min an takuna wa'idan wa mudakkiran. Bahwa ketika engkau nanti menjadi seorang penasehat, menjadi seorang pengingat, menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang pendai, maka kamu harus hati-hati dan menjauhi. Bentar. Ulang lagi. Wasanni mimma tada'u, dan yang kedua, hal yang harus kamu tinggalkan yaitu apa? Antahdara wa tahtariza min antakuna wa'idun wa mudakkiran. Kamu harus meninggalkan menjadi seorang wa'id, menjadi seorang mudakkir. Sebenarnya menyampaikan itu bukan profesi ya. Ketika kita menjadi seorang pendai, ketika kita menjadi seorang pengingat, itu apa? Bukan profesi. Kenapa? Karena apa? Antahtadira wa tahtarija. Yang sebenarnya itu adalah hal yang harus kamu apa? Takutkan. Satu hal yang harus kamu jauhi. Kenapa ketika menjadi seorang penyampai, menjadi seorang pendai itu enggak boleh? Li'anna fatahu kasiratun. Sebab nanti banyak bahayanya nanti pas di akhirat. Kamu ngomong ini ke orang, tapi kamu gak ngerjain. Illa anta mala bima taqulu awalan. Dengan syarat kamu boleh menjadi seorang pendai, kamu boleh menjadi seorang pendakwah, kamu boleh menjadi seorang penasehat. Illa anta mala bima taqulu awalan. Dengan syarat kamu mengamalkan apa yang kamu sampaikan. Yang pertama, ya. Kamu boleh menjadi seorang penasehat dengan syarat kamu mau mengamalkan apa yang kamu sampaikan. Kemudian summa ta'idu bihi annas. Setelah kamu menyampaikan apa yang kamu sampaikan, setelah kamu melakukan apa yang ingin kamu sampaikan, kamu udah ngamalin, maka apa? Baru kamu boleh memberikan nasihat kepada orang lain. Fatafakkar fi ma qila li Isa alaihi salam. Fatafakkar, maka renungkanlah fi ma qila li Isa, terhadap ucapan yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa berkata, ya ibna Maryam id nafsaka, wahai anak Maryam, id nafsaka, nasihatilah dirimu, fa in itta'adta fa idin nas. Setelah kamu memberikan nasihat kepada dirimu terlebih dahulu, maka kamu boleh memberikan nasihat kepada orang lain. Tapi kalau kamu tidak menasehat dirimu terlebih dahulu, maka apa? Fastahi min rabbik. Maka apa? Malulah kamu kepada Tuhanmu.